Saya juga tidak tahu yang diinginkan oleh masyarakat Kota Bandung. Tapi saya dengan berani bahwa kalau saya nyalon wali kota, kampanye saya satu aja. Apa programnya katanya? Umroh gratis. Oke, balik lagi sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada. Semoga sahabat-sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, keselamatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Gimana sahabat-sahabat pada saat ini? Mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan, gitu ya, kelancaran dalam aktivitasnya, begitu. Baik sahabat, SPC pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan belajar lagi tentang dunia kebijakan-kebijakan yang ada di sekitaran kita. Tentunya saya ditemani oleh salah satu seseorang narasumber yang tidak kalah kerennya dari yang kemarin-kemarin, begitu. Ada Pak Sutrisno, begitu. Beliau akademisi, praktisi juga, begitu. Semuanya bisa bisa ditanyakan atau nanti berdiskusi lebih lanjut. Baik untuk sahabat-sahabat SPC, jika ada pertanyaan atau apa bisa di kolom komentar ya, di bawah deskripsinya channel ini boleh menanyakan sesuatu. Baik, sebelum kita ke Pak Sutrisno, begitu ya, saya mau menyapa dulu nih, gitu ya, untuk sahabat-sahabat yang ada di Indramayu, Daramang, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Majalengka. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua di sana pada sehat-sehat, rezekinya dilancarkan, begitu ya, aktivitasnya dimudahkan semuanya, insya Allah. Sahabat sekalian, saya ada ketitipan informasi ya, ini seputaran lowongan kerja, begitu. Baik sahabat yang sedang saat ini anaknya maupun sahabat-sahabat yang baru keluar sekolah, baik tingkat SMA, SMK, MAN, begitu ya. Itu silakan bisa mengakses lowongan kerja ini untuk ke Jepang, begitu ya. Dan info lebih lanjutnya bisa lihat di deskripsi channel ini, begitu. Bagaimana caranya masuk untuk bisa kerja ke Jepang, begitu ya. Apa saja yang dibutuhkan dan segala macam itu ada infonya di deskripsi channel ini. Bisa menghubungi admin kami untuk lowongan kerja ke Jepang. Tentunya boleh juga untuk yang strata 1, itu semua bidang teknik ya, bidang teknik apapun kita bisa diberangkatkan untuk ke Jepang. Bagaimana teknisnya, bagaimana cara untuk mendaftar dan segala macam itu ada di deskripsi atau menanyakan kepada admin kami. Baik sahabat-sahabat sekalian, tidak lama lagi gitu ya, kita akan memperkenalkan, begitu ya, kenalan dulu nih dengan narasumber kita yang saat ini. Ada Pak Sutrisno. Pak Sutrisno teh siapa, begitu, dari mana, begitu, aktivitasnya apa dan segala macam. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat SPC juga menunggu, begitu ya. Baik, langsung saja ke, kalau saya lebih akrabnya ke Kang Ino gitu ya. Kang Ino gitu. Kalau namanya Pak Sutrisno, tapi kalau saya akrabnya Kang Ino aja deh, gitu ya. Supaya lebih lancar ngobrolnya, supaya tidak tegang, begitu ya. Kalau kemarin-kemarin kayaknya ngobrol haridang wae lah gitu. Kalau kemarin ngobrolnya serius banget, begitu, tentang kebijakan-kebijakan, apalagi kalau bisa kebijakan-kebijakan yang memang untuk khalayak banyak. Apa kabar Kang Ino ya? Alhamdulillah sehat-sehatnya. Alhamdulillah. Baik, langsung aja Kang Ino. Kang Ino teh siapa, begitu ya? Atau mungkin kepanjangannya Kang Ino, begitu. Terus aktivitasnya Kang Ino teh
dari mana gitu, domisili di Bandung di mana begitu. Ya, manggilnya Bapak Alam, Mas Alam, biar lebih dekat. Ya, jadi nama saya itu Sutrisno. Kebetulan sekarang sampai saat ini saya sudah menyelesaikan doktor ilmu komunikasi di Universitas Pajajaran, bidang komunikasi politik. Jadi kalau tertera nama kadang di Google misalnya itu ada Dr. Sutrisno MSI. Saya sebetulnya berasal dari Indramayu. Dari Indramayu kan? Dari Indramayu, walaupun lahirnya bukan Indramayu. Lahirnya di? Lahirnya di Palembang. Lahir di Palembang, asli orang Indramayu. Dibesarkan di Indramayu. Kemudian kuliah di Bandung dan sampai sekarang tinggal di Bandung. Awalnya pindah-pindah karena anak kos kan. Jadi setelah punya rumah di Jalan Gatot Subroto di Kare Esapuran itu menetap sampai sekarang. Rumahnya di Kare Esapuran di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung ya? Ya. Ya, kemudian saya juga di Bandung ini karena hampir 30 tahun ya, 30 tahun lebih ya, dari tahun 91 saya di Bandung. Jadi cukup banyak juga kegiatan yang dilakukan di Bandung. Tentu waktu mahasiswa aktif di lembaga kemahasiswaan. Dulu saya presiden BEM ya, di FISIP Unpas. Kemudian aktif di banyak organisasi, tapi kemudian saya lebih concern ke organisasi profesi, namanya Aspikom. Aspikom, Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi. Aspikom. Ya, saya dulu pernah di sekretaris ya di sekretaris pusat, Aspikom pusat. Kemudian juga ketua Aspikom Jabar. Jawa Barat. Jadi sekarang sudah pembina di Aspikom Jabar, aktif juga di asosiasi ilmu komunikasi yang lain, ada IDIK, Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi. IDIK. Unpad. Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Sekarang saya juga penasehat di IDIK. Kemudian di ISKI Jabar, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Juga aktif di ISKI Jabar. Jadi di lembaga profesi dan asosiasi itu cukup maksimal karena saya menganggap saya berada di kampus, mau tidak mau harus bersosialisasi dengan keilmuan saya sendiri di bidang ilmu komunikasi. Saya juga pernah sebetulnya aktif di partai ya. Dulu pernah aktif di pendiri bahkan ya di Jawa Barat, Partai Amanat Nasional Jawa Partai Barat. PAN ya? PAN. Tahun 99, 98, 99 ya, 99 lah. Karena dulu teman-teman kampus itu dekat ya dengan Pak Amin Rais. Pak Amin Raisnya. Ya, jadi sedang zamannya bagus-bagusnya ya. Pak Amin Rais dan Pak Presiden Soeharto waktu itu sedang dalam kondisi ini terdesak secara politik, gitu. Dan 98. Ya 98 dan tokohnya memang salah satunya Amin Rais. Waktu itu ada Gus Dur, ada Megawati, ada Sri Bintang Pamungkas tuh ya, 4 orang ini menjadi tokoh nasional penggagas reformasi dan lain-lain. Nah, jadi saya aktif di PAN dan sekretaris PAN Jawa Barat dan salah satu pendiri PAN Jawa Barat waktu itu ya. Iya, PAN. Juga pernah aktif di beberapa tempat lain, ya. Tapi di kampus mungkin lebih kental karena
apa namanya, pernah dulu Kaprodi ya, Hmm. ketua Prodi Ilmu Komunikasi S1. S1. Ya, S1. Kemudian beres Kaprodi ditarik ke Wakil Dekan 2, Visip Unpas. Kemudian selesai 4 tahun menjabat 1 periode, ditarik lagi ke Ketua Magister Ilmu Komunikasi S2, Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Pasundan. Yeah. Jadi sekarang mungkin aktivitasnya banyak di Pasca Sarjana di Jalan Sumatera nomor 41 ya, di lantai 6. Jadi sekarang sejak saya masuk itu selalu saja ada perubahan besar, alhamdulillah. Dulu S1 dari 3 kelas, 4 kelas ya, kemudian berubah menjadi 10 kelas, bahkan 12 kelas ilmu komunikasi, dan pernah menjadi salah satu prodi terbaik nasional versi Grup Tempo ya, Grup Tempo. Ya, apa majalahnya tuh apa namanya? 3 tahun berturut-turut. Kemudian di Visip Unpas juga menjadi fakultas yang paling favorit dan terbanyak mahasiswanya. Dulu pernah jadi wakil dekan. Ya, ketika saya menjadi wakil dekan 2. Dan sekarang juga di Magister Ilmu Komunikasi, serah terima ke saya itu mahasiswanya tinggal 4 kalau salah ya. Akreditasinya C, sekarang sudah akreditasi baik sekali dengan nilai tertinggi 351, dan mahasiswanya sekarang sudah urutan ke-5 besar yang tadinya di papan bawah. Jadi kesan saya mungkin semua pekerjaan itu intinya kerja keras ya. Kalau kerja keras, ya kerja keras dulu. Kerja keras dulu. Ya, jadi ikhlas tapi kurang kerja keras, jangan meminta keajaiban dari Allah ya, malu. Usaha juga belum, ya maksimal juga belum, tapi kita sudah meminta keajaiban. Jadi keajaiban itu sebetulnya akan datang dengan sendirinya ketika kita menunjukkan kerja keras itu. Nah, tentu biasanya kalau kerja keras itu idealnya itu ikhlas idealnya. Karena orang yang bekerja keras itu tidak pandang waktu kan, tanpa dibayar kadang gitu kan. Waktunya berlebih di luar jam kerja, kemudian berbagai macam aktivitas dilakukan, dan tanpa hitung-hitungan uang, lembur dan lain-lain. Itu simbol kerja keras. Nah, dan biasanya kerja semacam itu sudah otomatis harusnya ikhlas itu akan ada di situ, gitu, akan ada di situ. Karena kalau tidak ikhlas biasanya hitung-hitungan, kerja sedikit, bertanya berapa yang bisa diterima dan lain-lain. Nah, jadi saya melihat bahwa setiap pekerjaan itu membutuhkan kerja keras. Setiap kerja keras maka Allah akan menghadirkan ya keajaiban. Keajaiban itu berupa keberhasilan, kesuksesan di dalam pekerjaan kita. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang ikhlas, ya kerja keras lah. Kalau ingin berhasil, ya kerja keras lah. Gitu. Tapi ini bukan motonya Pak Jokowi, kerja. Ya, karena saya bukan Pak Jokowi itu ya. Bukan. Tapi itulah memang sebagai bentuk dari tanggung jawab ya, kerja keras kan sebagai bentuk tanggung jawab. Kemudian saya pernah di Nasdem juga. Ya, Nasdem. Oh, Nasdem. Ya, Nasional Demokrat dulu, tapi bukan di partai, tapi di Gardanya, Garda Pemuda Nasdem. Dulu saya ketua Garda Jabar, lama tuh 10 tahun lebih tuh. Ya, kenapa bergabung di Nasdem waktu itu? Karena ngumpul di situ orang-orang media. Ada Media Group Surya Paloh dan ada MNC Group Haritanu. Saya menganggap bahwa itu adalah lahan komunikasi. Karena di situ ada
teori komunikasi yang sudah berkembang di situ ya. Namanya teori konvergensi media. Di mana media ya dibuka dikembangkan dengan berbagai macam versi media, tapi dikuasai oleh pemilik modal. Nah, gitu. Media Group juga menguasai beberapa media, MNC Group menguasai beberapa media, dan ini menjadi salah satu perkembangan media yang sangat strategis di Indonesia itu ya. Jadi saya sebagai orang komunikasi harus merapat walaupun soal agama dan lain-lain di situ ada perbedaan, tapi kita soal medianya saja gitu, karena saat ini kalau bicara ilmu komunikasi pasti orang bicaranya tentang media. Nah, walaupun kemudian Haritanu pecah kan, ya, membentuk Perindo, tapi sebelumnya gabung itu di Nasional Demokrat. Nah, saya tidak di partai tapi di ormasnya waktu itu, dan hampir seluruh kegiatan MNC Group dan Metro TV waktu itu kalau ke Bandung biasanya lapor dulu ke saya tuh Pak Alam. Jadi kampus mana Pak yang akan didahulukan, ini ada program untuk kampus, ya tentu saya utamakan kampus sendiri kan. Kampus sendiri, jadi Unpas sering jadi tamu grup MNC dan Metro TV, Media Group itu pasti ke Unpas dulu karena tahu di situ ada Pak Sutrisno yang aktif dengan mereka gitu. Nah, jadi saya melihatnya supaya gayung bersambut ya. Dan memang buat saya sebagai orang kampus itu akan membesarkan. Berapa kita kalau iklan di TV? Saya nggak pernah bayar. Mereka datang sendiri dan nggak pernah kita urusin makannya dan lain-lain, semua tanggung mereka sendiri. Itu mungkin karena relationship tadi ya, relasi yang bagus itu. Jadi prodi saya dikenal oleh publik ya secara nasional, tapi saya nggak harus membayar uang promosi ya, dana promosi nggak usah. Jadi dan itu menurut saya dianggap sebagai langkah cerdas ya, sebagai orang kampus yang dengan keterbatasan anggaran ingin mempublikasi prodinya secara nasional. Nah, dan berhasil menjadi salah satu prodi terbaik nasional untuk ilmu komunikasi. Dan dosen di kita itu ada dari Indosiar, SCTV, dari MNC, dari Global TV, gitu. Ya, jadi dosen-dosen komunikasi itu memang banyak tokoh-tokoh media. Oke Kang, itu sahabat-sahabat SPC dimanapun berada, profil Kang Ino panjang, lebar begitu ya, sangat luar biasa, bergerak dari setiap organisasi beliau ikuti begitu, dan itu per hari ini memang dirasakan betul begitu ya oleh sosok Kang Ino ini, banyak manfaatnya. Ya khususnya untuk pribadinya maupun untuk sivitas akademik yang sekarang dijalankan oleh Kang Ino sendiri. Baik sahabat-sahabat SPC dimanapun berada, saya mau sapa dulu nih untuk para guru-guru, para asatidz ya, para dosen, guru besar gitu ya, dimanapun berada. Semoga ilmu-ilmu yang pernah diberikan oleh sahabat-sahabat pengajar begitu, itu banyak manfaatnya dan bisa merubah semua sisi dari kehidupan ini di Indonesia kita, khususnya di Bandung, Jawa Barat lah gitu. Saya sapa lagi ya untuk sahabat-sahabat yang ada di mana nih, yang sudah ada Pangandaran, Banjar, Padalarang, Purwakarta, Kumaha, Dararamang.
ya banyak lagi nih dari uh, Sukabumi, Cianjur. Semoga sahabat-sahabat semua yang ada di sana pada sehat semua. Aduh, mohon maaf. Saya juga mau nyapa dari sahabat-sahabat yang di birokrasi ya, dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan maupun lingkungan Pemda ya, kabupaten kota maupun provinsi. Semoga kebijakan-kebijakan sahabat semua yang ada di birokrasi pada saat ini memberikan banyak manfaat, mensejahterakan masyarakat begitu ya, membantu orang-orang yang memang perlu dibantu secara cepat untuk administratifnya minimal seperti itu, tidak dipersulit dan lain sebagainya. Baik, kita balik lagi ke narasumber kita. Kang Ino, saya banyak literatur yang Kang Ino berikan kepada saya dulu begitu ya, sampai saat ini begitu. Sebetulnya harapan yang ingin dibangun sama Kang Ino sendiri dari Civitas Akademik ya, kita khususkan di situ. Kira-kira apa sih yang ingin dibangun harapan itu untuk minimal Bandung gitu ya, Jawa Barat, supaya ke depan Bandung Jawa Barat ini dari segi pendidikannya, masyarakatnya seperti apa begitu kira-kira? Ya, itu harusnya menjadi cita-cita para calon wali kota, bupati, dan gubernur. Jadi harusnya para calon itu sudah memiliki visi yang benar ke depan. Apa kira-kira yang bisa membuat kota Bandung atau kabupaten kota di Jawa Barat atau mungkin provinsi Jawa Barat itu bisa maju. Kalau saya sebagai orang dari dunia pendidikan ya, sebagai akademisi tentu yang harus diutamakan adalah pendidikan dulu. Karena dari pendidikanlah seseorang tuh akan punya mentalitas yang bagus, punya kemampuan berpikir yang sistematis, kekritisan berpikir, kemudian berani mengambil keputusan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, perhitungan-perhitungan yang matang. Kemudian mampu bersaing ya, dan bisa memunculkan ide-ide kreatif, juga ide-ide yang bahkan langka gitu. Nah, itu menurut saya kuncinya adalah kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud pendidikan. Pendidikan yang dimaksud bisa dua hal kan. Ada pendidikan formal dan ada pendidikan yang informal. Kalau lembaga pendidikan seperti di perkuliahan, di sekolah-sekolah itu formal. Tapi sekarang sudah harus menghadirkan kewajiban hari ini, pendidikan juga harus menghadirkan pendidikan-pendidikan yang non formal, tapi dikoordinasi oleh pendidikan formal. Sehingga begitu seseorang lulus itu sudah memiliki dua ya, pendidikan formal dan non formal sekaligus. Makanya sekarang kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu sebetulnya sudah memberikan dua peluang itu. Kan dulu pelatihan wirausaha adanya di luar, sekarang di kampus. Ada, di sekolah-sekolah udah ada. Pendidikan entrepreneurship, pendidikan tentang IT, pendidikan tentang manajemen pemasaran, komunikasi digital, atau tentang public speaking, tentang broadcasting, tentang fotografi. Itu kan kemampuan lebih. Orang bisa berbisnis dengan kemampuan itu. Dan sekarang sudah ada di kampus, sudah ada di sekolah-sekolah. Nah, jadi sudah berkembang sebetulnya ya dunia pendidikan itu. Nah, tapi persoalannya
sejauh mana lembaga pendidikan itu betul-betul mengajarkan dan membuat lulusannya memiliki kemampuan itu. Ada yang itu hanya sekedar ada, hanya sekedar dilaksanakan, tapi hasilnya tidak dikontrol. Anak ini udah bisa belum? Sudah menguasai belum? Yang dikejar misalnya hanya sertifikatnya saja, padahal yang paling penting untuk kehidupannya ke depan adalah keahliannya, kemampuannya, keterampilannya itu. Nah, jadi kalau pendidikan di kita ini bagus, ya maka sedikit demi sedikit tapi pasti akan berkembang. Nah, sekarang pendidikan juga ada pendidikan pengetahuan, ada pendidikan agama. Sekarang di kampus juga sudah ada, di sekolah-sekolah sudah ada. Nah, tinggal benar nggak pendidikan agama itu diberikan secara maksimal sesuai dengan target kurikulum, atau asal ada, asal diberikan, tapi tidak punya target, atau realitasnya ternyata jauh dari yang diinginkan. Nah, jadi sebetulnya semuanya sudah ada, tinggal bagaimana orang konsisten dengan program yang sudah dibuat. Nah, karena dari pendidikan itu maka muncul sosok ya SDM, kualitas SDM yang terampil, berpengetahuan, memiliki akhlak yang baik, itu kan? Kemudian memiliki kreativitas yang tinggi ya, kemampuan bersosialisasi yang bagus, kemudian memahami IT dan teknologi dengan cepat, gitu. Ini yang diharapkan sebetulnya. Tapi kembali lagi, ternyata selalu saja itu hanya sekedar isapan jempol. Harapan para tokoh, harapan para ulama, harapan para pemimpin agama, para guru besar misalnya, para pimpinan perguruan tinggi. Tapi ke masyarakat Jawa Barat sepertinya masih bodoh-bodoh juga. Angger-angger gitu. Kemudian yang miskin tetap banyak, yang bodoh tetap banyak, pekerja kasar tetap banyak, yang susah tetap banyak. Itu berarti kemampuan manajerial yang buruk. Artinya di tangan pemerintah. Ya, jadi pemerintah tidak mampu untuk menangani itu dengan baik. Atau sistem regulasi peningkatan SDM di kita ya bertumpu kepada pemerintah, tapi pemerintah tidak siap untuk melakukannya. Gus Dur pernah membebaskan tuh, ya Menteri Sosial, Kementerian Sosial tidak ada, Kementerian Komunikasi tidak ada, diserahkan kepada masyarakat. Maksudnya masyarakat supaya punya kepedulian sendiri dengan lingkungannya, dengan masalah sosial dan masalah komunikasi misalnya. Media diserahkan aja ke masyarakat. Nah, sekarang kan kegiatan Pak Alam ini nasihat Gus Dur itu. Oh, gitu. Iya, nasihat Gus Dur. Jadi Gus Dur pengen media dan masalah sosial itu ditangani sendiri oleh masyarakat. Kreativitas itu muncul dari masyarakat dan masyarakatlah yang kemudian mengendalikan itu, bukan pemerintah. Dan itu dilepaskan dari pemerintah. Nah, terjadi hari ini. Terjadi hari ini. Mungkin buah dari awal kebijakan itu, ya. Karena tidak mungkin semua harus dikendalikan oleh pemerintah. Mungkin nanti akan berkembang yang lain-lain, bukan hanya media dan urusan-urusan sosial, tapi urusan-urusan lain. Misalnya tentang hukum pasar. Jangan dikendalikan oleh pemerintah, biarin aja. Masalah perekonomian serahkan aja ke masyarakat. Walaupun mungkin nanti seperti Jepang, banyak gangster pebisnis gitu ya, yang mengendalikan berbagai macam perekonomian. Ya, tapi Jepang juga maju gitu, dan masyarakatnya juga cerdas, dan mereka mengatur diri mereka sendiri dengan kehidupan yang sudah ditata, diatur
dengan hukum sosial gitu. Sebetulnya kita banyak pilihan tuh ya untuk memajukan Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, banyak pilihan, tapi pilihan-pilihan itu kan belum tentu dipahami oleh para calon, ini masalahnya. Jangan-jangan yang nyalon malah nggak punya pikiran apa-apa. Nah itu yang berbahaya. Yang paling Nggak penting punya visinya ya. Saya juga kalau mau nyalon wali kota gampang. Pengen jadi, gampang. Kampanyenya kalau dulu kan pernah 3 hal. Pendidikan, kesehatan, sama ekonomi. Pendidikan dari mulai TK sampai S1 gratis. Ya. Ya namanya juga orang kampanye kan. Benar. Mungkin bebas aja lah. Ya bebas aja orang kampanye. Gitu. Kalau dia masyarakat tertarik, nanti disiapkan konsepnya. Gimana caranya supaya dari SD sampai S1 itu gratis? Berapa potensi yang dimiliki oleh Kota Bandung untuk mendapatkan anggaran menggratiskan sekolah SD sampai S1? Apa betul kita nggak bisa? Katanya duitnya banyak, ya. Nah banyak tuh berapa dan dari mana? Kemudian yang kedua tentang kesehatan. Semua yang berobat gratis. Ini udah ada programnya, udah dilaksanakan. Ada BPJS, ada Bawaku, ada dulu itu sebelum Bawaku itu ya. Dan itu ada programnya. Jadi kesehatan sudah bisa dilaksanakan sebagian besar. Tinggal pendidikan belum bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga perekonomian. Kalau perekonomian berarti ada sistem entrepreneurship yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan bantuan pemerintah, tetapi juga dengan pendampingan, pelatihannya sampai kepada controlling, membantu aspek pemasarannya, aspek produksi dan lain namanya juga pendampingan. Betul. Nah, ini 3 hal dulu itu dulu ya. Buat kampanye mah gitu. Iya, buat kampanye tapi itu dulu. Sekarang udah beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi itu udah terlalu banyak diambil oleh para calon dan ngawadul. Jadi pemerintah masyarakat itu sudah nggak percaya. Ada yang menarik sebetulnya. Kalau saya jadi wali kota atau jadi gubernur, seluruh masyarakat di wilayah saya itu bakal diumrohkan gratis. Di wilayah itu maksudnya se-RW gitu nya. Kalau saya wali kota berarti kan di Kota Bandung, Kota Bandung rek diumrohkan gratis pokoknya. Kalau provinsi berarti provinsi gratis. Mungkin punya nggak uangnya. Caranya gimana kumangke lah gitu. Hanya itu saja, nggak usah ada pendidikan gratis, kesehatan gratis, ekonomi nggak usah. Satu aja, umroh gratis. Kenapa umroh gratis itu cukup mengcover semua hal? Karena masyarakat Kota Bandung kalau diumrohkan bareng-bareng ke Mekah, ke Madinah, mereka suruh berdoa bareng-bareng. Doakan Kota Bandung supaya maju. Masyarakat Kota Bandung supaya jadi soleh, jadi maju, jadi bersih dari korupsi, jadi bersih dari kejahatan dan lain-lain. Dan itu berdoa di depan Mekah, Ka'bah. Masa nggak kekabul itu 2 juta orang berdoa? Iya. Ya, Kota Bandung 2 juta orang. Masa berdoa 2 juta orang nggak kekabul? Logika kita ini ya, sebagai orang muslim tentu kan. Jadi diumrohkan. Dengan umroh itu maka pulang dari sana akan diberikan solusi tentang perekonomian, akan diberikan solusi tentang pendidikan, akan diberikan solusi tentang program kesehatan, akan diberikan solusi dengan berbagai macam program di Indonesia, di Kota Bandung, yang itu menjadi kota yang ideal. Kalau didoakan bareng-bareng, mudah-mudahan itu akan terkabul. Jalannya Allah yang kasih. Jadi saya kampanyenya hanya satu aja. Seluruh masyarakat Kota Bandung, moal aya nu katinggalan hiji oge, umroh kabeh gratis deh. KTP Kota Bandung ya. Kota Bandung kan kalau mau jadi wali kota, kalau jadi wali kota Bandung ya kan. Saya yakinnya ini. Yang mendengar berita ini pasti ya akan banyak yang tertarik dan berminat. Ini harus di-skip atau di-hidden atau enggak usah? Biarin aja. Nanti siapapun yang mau nyalon kan nanti programnya umroh gratis. Jadi saya juga kan warga Kota Bandung, umroh gratis. Ikut berdoa juga di sana mendoakan Kota Bandung ya kan? Iya. Nah, karena berdoa itu kan untuk dirinya, keluarganya dan untuk lingkungannya, masyarakatnya. Jadi programnya jangan banyak-banyak.
perekonomian lah, nanti ada pelatihan entrepreneurship, ada pendampingan, ada pelatihan ini dan itu, ada pengembangan teknologi. Nggak usah tuh loba teuing. Dan tidak terjadi Iya, itu teh. tidak terjadi, ngawadul. Ngawadul. Nah, gitu. Gitu ya, apalagi Jadi misalnya program wadul gitu. ya, gitu. Jadi itu udah jadi satu aja. Iya, iya. Dan keluarkan konsep bagaimana supaya anggaran Kota Bandung itu mampu mengumrohkan secara gratis. Dan itu gampang sekali. Ya. Tinggal ambil apa sumber-sumber penghasilan dari Kota Bandung itu dari apa saja. Parkir katanya besar, Betul. miliar. Parkir aja miliar. Hiburan malam. Iya. Waduh, hiburan malam ini duit haram mau dipakai buat haji. Maksudnya bukan gitu. Ya, hiburan malam ini kan ada Maksudnya PAD. ada judi, ada karaoke, ada segala macam ya kan. Belum itu pajak restoran, hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran, pajak perusahaan, hiburan dan lain-lain. Ini saya mendengar malah di salah satu tempatnya ada tempat nongkrong wali kota masa lalu katanya begitu ya. Itu satu malam bisa dapat perguliran uang di Kota Bandung 100 miliar. Per malam? Setiap malam, satu malam di tempat-tempat hiburan malam itu. 100 miliar. Gede banget itu ya. Jadi kalau diambil sekian persen untuk Kota Bandung, nah walaupun tadi kan ini apa namanya? Ya beresin gorong-gorong lah. Uangnya jelas uang ini. Nah, tapi artinya Kota Bandung tuh punya potensi yang begitu besar. Jadi kalau hanya untuk menggolkan satu program, kan program kampanye nah hiji. Moal dianggap bohong itu. Karena benar dilaksanakan. Umroh weh. Umroh 4 juta orang. Kota Bandung 2 juta. Bandung 2 juta kan? Apa? Pemilihnya Sekarang udah lebih. Oh, pemilih ya. Pemilih lah. Iya. Ya masa anak-anak muda. Ya. Jadi kita yang sudah DPT aja ya. Ya, gitu yang sudah usia inilah, usia dewasa gitu ya. Paling tidak sudah masuk ke pemilih itu diumrohkan. Iya. Jadi apa namanya? Konsep pendidikan dan lain-lain itu akan menyusul. Allah akan berikan solusinya. Kemudahan yang akan dihadirkan. Siapa yang dihadirkan, konsepnya bagaimana, kemudian dipertemukan dengan siapa. Iya, betul. Itu udah bukan urusan kita lagi ya. Karena itu sudah keajaiban. Nah, tadi ya. Jadi berkat doa yang tadi. Ya, jadi kalau saya sebagai orang pendidikan ya pasti pendidikan yang didahulukan. Tapi kalau bicara keajaiban karena mayoritas di kita kan muslim. Ini kan. Ya, orang muslim tuh pasti percaya itu. Kalau berdoa di Mekah dan Madinah atau tempat-tempat mustajab di Arab Saudi ya, tempat umroh dan haji itu udah pasti. Nah, jadi dengan modal keyakinan itu mari kita wujudkan Kota Bandung atau Jawa Barat yang memiliki kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kata Quran gitu. Oke, Kang. Oke. Menarik sahabat-sahabat SPC dimanapun berada. Ini terakhir, Kang, pertanyaan terakhir. Tapi sebelum saya masuk ke sesi terakhir, saya menyapa dulu sahabat-sahabat yang pada saat ini lagi beraktivitas, tentunya untuk para pejuang keluarga begitu ya, akang-akang ojol begitu ya, pedagang-pedagang kaki lima, UMKM begitu. Mudah-mudahan hari ini begitu dagangannya laris manis begitu ya, tanpa sisa begitu. Dan apa yang dicita-citakan sama sahabat-sahabat pedagang begitu ya, ini menjadi sebuah pendapatan yang memang layak dan cukup begitu ya untuk keluarganya begitu. Baik sahabat-sahabat SPC, sebelum saya kasih pertanyaan terakhir buat Kang Ino, bagi sahabat-sahabat SPC yang pada hari ini sedang ikut kontestasi pemilihan umum, calon legislatif dari tingkat DPRD
kota kabupaten, DPRD provinsi maupun DPR RI dan DPD, jika mau berkonsultasi di Study Policy Center, silakan bisa menghubungi admin kami di bawah layar atau di bawah di deskripsi channel ini. Silakan menghubungi admin kami di sana untuk berkonsultasi pencalegannya sahabat-sahabat yang pada tahun ini, pada tahun 2024, tanggal 14 Februari nanti mendatang, boleh menghubungi admin. Sahabat-sahabat tadi menarik ya, tentang bagaimana cara berkampanye yang efektif begitu ya, yang sebelum-sebelumnya banyak calon-calon legislatif, eksekutif, berkampanye tentang masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan dan segala macam. Ini banyak diadopsi, memang tidak terlalu menarik untuk hari ini, begitu. Tapi saya akan memberikan informasi kepada sahabat-sahabat SPJ dimanapun berada, begitu, khususnya di Kota Bandung dan Jawa Barat. Ini ada kampanye yang lebih efektif dan itu memang menggelitik, tapi memang benar gitu. Programnya satu dan itu bisa terwujud begitu. Dan ini yakin karena program-program yang sebelumnya yang tentang masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi ini semuanya sudah dirancang dengan baik dan itu sudah menjadi penetapan peraturan daerah dan itu sudah pelaksanaan juklak-juklisnya itu tupoksinya udah jelas begitu, tinggal dilaksanakan. Tapi kan kita melihatnya itu lebih ke bagaimana cara mengekspos si calon ini untuk dipilih oleh rakyatnya, oleh pemilihnya nanti begitu. Khusus misalkan di Kota Bandung atau misalkan Jawa Barat begitu. Memang efektif kampanye hanya satu, misalkan programnya yang di luar pada umumnya begitu. Bisa dibilang out of the box boleh begitu karena memang yang tadi disampaikan Kang Ino, programnya satu begitu, misalkan kita bisa mengumrohkan tiap bulan dengan sekian jumlah warga yang ada di Bandung Jawa Barat misalkan, tiap bulan sekian ribu begitu ya berangkat dan segala macam. Ini sepertinya relatif lebih realistis begitu ya, ketimbang yang janji-janji tadi muluk-muluk itu sebetulnya sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya oleh kepala daerah sebelumnya dan itu udah relatif seperti biasa begitu. Dan itu tidak lagi menjadi suatu yang aneh dan itu ya nggak terlalu signifikan untuk membuat branded lah. Kalau misalkan kita lagi jualan cilok misalkan, brandnya dulu yang kita tampilkan begitu ya. Masalah cita rasa, masalah pelayanan dan segala macam ini kan mengikuti begitu. Brandnya apa? Artinya nama yang akan kita munculkan ini yang menjadi salah satu faktor utama bagaimana menarik simpati, menarik customer atau klien atau apapun itu bisa fokus di nama kita. Kira-kira sahabat bisa maksudnya bisa memahami ya pembicaraan kita dari tadi begitu, karena pada saat ini pencalegan atau kepala daerah itu kebanyakan yang muncul calon-calon yang muda, katakanlah milenial atau Gen Z begitu ya dan segala macam. Ini yang bermunculan muda-muda. Kira-kira akan kita tanyakan ke pakarnya begitu, ke Kang Ino mumpung ada di sini begitu. Sebetulnya apa yang lebih efektif untuk generasi-generasi muda ini begitu ya ketika berkampanye, karena mereka istilahnya masih kebingungan mati kutu ketika berhadapan dengan orang-orang yang sudah senior katakan begitu ya, yang sudah lebih dulu untuk berkontestasi dalam politik, dalam pemilihan umum nantinya begitu. Mereka akan lebih melihat sosok senioritasnya ketimbang gagasan ide yang akan dimunculkan oleh generasi-generasi muda. Mungkin nanti Kang Ino akan membicarakan sedikit ya informasi
bagaimana sih Gen Z ini bisa mendongkrak popularitasnya dengan ide-ide atau gagasan-gagasan yang lebih natural, lebih kekinian begitu. Tapi memang itu dianggap sebagai hal yang memang bisa dilakukan gitu. Jangan sampai berkampanye, berretorika dan itu hanya sebatas isapan jempol kata Kang Ino mah begitu ya. Dan itu potretnya per hari ini sebagai apa ya? Sebagai pencitraan-pencitraan yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Kira-kira sahabat-sahabat bisa mendengarkan pertanyaan terakhir di hari ini untuk Kang Eno terhadap para muda-muda yang sekarang lagi ikut kontestasi di pemilu 2024 itu kita simak bersama ya. Mangga Kang Ino seperti apa kira-kira? Ya, kita ingat bagaimana perkembangan ini kan bicara kampanye, berarti bicara retorika ya. Kita ingat retorika zaman Yunani. Yunani itu tokoh-tokohnya sampai sekarang dikenal, Aristoteles, Plato ya. Itu tokoh-tokoh yang luar biasa dan sampai sekarang itu masih digandrungi ya, dijadikan favorit atau bahkan rujukan. Dalam retorika zaman Yunani itu ada dua yang bisa saya garis bawahi. Pertama, bagaimana orang bisa belajar berpidato, belajar ngomong dari mulai pembukaan salam sampai salam penutup. Alinea pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Itu aja udah seneng. Para caleg ini kalau belajar ngomong di rumah, di depan cermin, ya apa saja yang mau disampaikan, kemudian selesai sudah. Seolah-olah mereka hanya melaksanakan ritual kampanye. Udah kampanye, berapa titik kamu kampanyenya? Udah 100 titik, kurang dong. Kalau kita hitung 1 titik itu sekian suara dikalikan dengan kebutuhan suara Anda minimal 5.000, maka Anda minimal sekian titik. Sudah sekian titik, udah weh. Itu metode pertama zaman Yunani. Ya, di mana kewajiban retorika itu hanya dilaksanakan berdasarkan flat ya, sistematika retorika saja. Tapi kemudian berkembang di saat-saat akhir retorika zaman Yunani berkembang, munculnya pemahaman tentang psikologi komunikasi. Di mana orang kalau berbicara harus sesuai dengan psikologi. Psikologi itu berarti kondisi yang diinginkan, kondisi yang diharapkan dari audien. Nah, ya psikologi kan kejiwaan, gitu ya. Jadi apa yang diharapkan masyarakat Kota Bandung hari ini? Ini kalau Kota Bandung loh ya. Apa yang diinginkan masyarakat Jawa Barat hari ini? Apa yang diinginkan masyarakat Indonesia hari ini? Indonesia nggak menginginkan teknologi yang canggih-canggih, kesannya mau perang gitu. Beli senjata banyak, beli kapal banyak. Ada sekelompok orang bangga, ya itu orang militer kali. Bangga ya kan, punya pesawat canggih, punya senjata canggih, itu militer. Tapi kalau petani malas takut. Ini mau perang, mau apa kita ini? Mau perang sama siapa? Kok negara lagi damai-damai mau diajak perang, dipanas-panasin. Lebih baik beli atau bikin perlengkapan pertanian yang lebih canggih. Sehingga panen biasanya 3 bulan, ini cukup 2 minggu udah panen katanya. Ya kan? Pakai kecerdasan itu, ya. Kita harus tahu apa yang diinginkan masyarakat hari ini. Jangan kampanye tentang drone. Rek naon Indonesia bikin drone? Ya kalau Rusia yang lagi perang dengan Ukraina ya wajar lah. Ya drone, kampanye drone secanggih mungkin. Tapi kita drone-nya drone apa gitu? Untuk apa? Apa drone itu mewakili petani? Kalau petani ya, yang melihat tanamannya itu ada serangga apa, ada penyakit apa dan lain-lain. Itu mungkin drone-nya bagus itu.
Atau mengawasi pemerintah untuk mengawasi masyarakat mana yang susah, yang belum makan, yang sengsara, pengemis, ya, pedagang kecil dan lain-lain. Oh, ternyata dilihat dari drone itu presiden bisa melihat potret masyarakatnya di Kota Bandung seperti apa, di Jakarta seperti apa, dan itu tertayangkan dengan jelas. Itu drone-nya bermanfaat. Kalau drone kamikaze, mau ngebom siapa? Ya, maksud saya perkembangan retorika di zaman Yunani ini bisa kita ambil ya manfaatnya, bahwa perkembangan terakhir itu yang dikembangkan oleh para tokoh waktu itu adalah psikologi komunikasi. Kita harus tahu apa yang diinginkan. Saya juga tidak tahu yang diinginkan oleh masyarakat Kota Bandung. Tapi saya dengan berani bahwa kalau saya nyalon wali kota, kampanye saya satu aja. Apa programnya katanya? Umroh gratis. Siapa yang nggak paham? Umroh gratis. Nggak usah diterjemahkan, nggak usah harus pakai diskusi panjang lebar. Apa sih umroh gratis? Udah, umroh aja gratis. Ulama, ini ada ulama mau kampanye, ya kan, programnya ada pengajian, rudet itu. Padahal dengan umroh gratis, pulang umroh pasti sholat. Minimal malu kan, masa habis dari Mekah sama Madinah nggak sholat. Nggak usah datang ke rumah-rumah suruh sholat. Kampanye, Pak Kiai muter-muter ceramah ini itu. Pulang dari sana biasanya yang nggak soleh juga jadi soleh. Yang nggak sholat jadi sholat. Aspek keagamaan juga muncul. Doa mereka tentang perekonomian, tentang kesejahteraan, tentang pendidikan, tentang anak-anak mereka ya supaya tidak nakal, ya kan? Dan lain-lain. Selesai semua tuh program hanya dengan meluncurkan satu program, tapi semua kebutuhan masyarakat itu akan terpenuhi, terlindungi. Dan itu yang melindungi bukan manusia lagi. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala. Misal, itu saya nggak tahu, tapi itu akan menyentuh sisi psikologis. Ya, akan menyentuh sisi psikologis manusia di Kota Bandung, gitu. Siapapun hari ini untuk hal-hal yang begitu pasti respon, gitu. Nah, tapi mungkin ada lagi yang lain. Jadi tinggal kita analisa apa kira-kira yang bisa memberikan aspek psikologis, sesuatu yang dianggap menarik dan menjadi kebutuhan hari ini apa, gitu. Ya. Perekonomian, sekolah misalnya, udah diungkap oleh banyak caleg, ya nggak akan laku. Gitu. Semua caleg sekarang pendidikan gratis. Itu aja. Itu aja. Nanti begitu ditanya, bagaimana Anda bisa menyampaikan pendidikan gratis? Apa konsepnya? Dari mana uangnya? Bagaimana regulasinya? Suruh nerangin, AEO nggak ngerti. Wah sudah. Ya, ini pasti nih programnya program ngawadul. Nah, jadi ngebohong aja gitu ya. Nah, jadi kalau anak muda itu mungkin lebih smart ya, lebih berenergik gitu ya, lebih energik, lebih bersemangat, sehingga untuk mencari apa kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bandung. Masyarakat Kota Bandung kan beragam itu, ada orang tua, ada remaja gitu kan, ada anak muda, ada kakek-kakek dan nenek-nenek ya kan. Ada pemilih pemula, yaitu mereka harus diketahui gitu, keinginan harapan. Tapi harus ada harapan di antara mereka, yang ini nggak bisa nolak, yang ini pasti mau, yang ini is okay, yang ini memang butuh banget, nah gitu. Nah, itu apa yang tadi diinginkan oleh mereka semua tuh apa? Saya yakin pasti ada. Dan kalimat itu harus dicari sebagai kalimat yang dalam interaksi simbolik itu harus dijadikan simbol kampanye, hashtag, gitu ya. Nah, itu saya kira yang bisa dilakukan oleh para caleg seperti caleg pemula ya. Ya, seperti demikian. Senior pasti banyak pengalaman, tapi belum tentu yang banyak pengalaman itu punya program yang bagus, belum tentu. Kalau yang banyak pengalaman itu mengandalkan apa? Mengandalkan popularitas. Dia sudah terkenal, dia sudah cukup akrab dekat dengan para pemilih. Tinggal datang lagi, biasa ini program 5 tahunan katanya. Ayo, dikasih amplop, kemudian jembatan yang rusak, masjid yang rusak, ini mic, speaker yang nggak bagus diganti semua.
Kemudian ada program bedah rumah, ya perbaiki rumah-rumah yang jelek. Kemudian ada ini program kesehatan gratis, nanti yang ibu-ibu yang sakit bisa langsung berobat. Saya mendatangkan 50 dokter. Tapi dia udah kenal gitu, udah kenal. Nah, dengan konstituennya. Dengan konstituennya itu sama dengan artis ya. Artis nyalon caleg itu lebih mudah karena sudah dikenal. Sama dengan caleg yang senior. Gitu. Jadi dia caleg senior ya, berarti persoalannya bukan persoalan pengalaman, tapi persoalan sudah mengenal. Programnya mah gitu-gitu aja. Ya, gitu-gitu aja. Jadi karena dia sudah akrab di telinga, di mata para pemirsa, para pemilih gitu ya. Sering muncul di TV misalnya sering. Sarannya buat anak muda? Kalau anak muda yang nyalon sekarang gimana? Yang newcomer ya. Nah, bagi mereka yang masih baru, saya kira mau tidak mau harus melakukan terobosan. Ya, kampanye di media sosial misalnya. Dan melakukan hal-hal yang kontroversi tapi itu bisa diingat oleh publik. Bisa dipertanggungjawabkan juga. Bisa diingat oleh publik dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu yang kalau enggak dia harus punya uang. Kira-kira berapa, Kang? Kalau nyalek di kota? Ya, dengar-dengar gitu loh. Ya, biasanya kalau caleg DPR RI itu bisa habis 1 sampai 2 miliar ya. Tapi tergantung program. Kalau di provinsi mungkin lebih irit lagi ya, bisa 500 sampai 1 miliar. Di tingkat kota harusnya 200 sampai 500 juta harus disiapkan. Tapi besar kecilnya akan tergantung dari program. Gitu ya. Tergantung dari program. Untuk apa sih uang itu? Ya orang datang nggak dikasih kopi nggak mungkin lah. Minimal kan mulutnya nggak pahit gitu kan. Kasih rokok, kasih teh manis atau kopi itu udah pasti. Nah, kemudian apalagi kalau dikasih transport. Woi, ini datang ke sini kayaknya 2 liter misalnya gitu. Ya, minimal ganti bensin 2 liter ya kan itu kan hal yang sederhana tapi sebagai sebuah bentuk perhatian ya. Itu belum ke money politik kategorinya. Nah, ini kalau sudah pembagian sembako, udah masuk kategori misalnya gitu ya. Atau jelas amplop, di amplopan kemudian tidak ada bahasa apa, ngasihkan, atau ada fotonya, itu sudah masuk kategori misalnya. Nah, tapi mungkin lebih bermanfaat ke program, ya akan lebih boros tuh kalau ke program. Jembatannya rusak, jembatan penghubung. Tapi mahal kan kalau itu. Ya. Tergantung jembatannya, apa jembatan besar. Kalau 2 meter mau oke lah. Apa kecil-kecil misalnya. Tapi kalau di tiap kelurahan itu kan biasanya jembatan antar RW gitu kan ada sungai, ya penyeberangan. Atau misalnya lihat masjid yang spekernya rusak, sajadahnya rusak, itu sajadahnya diganti semua di dalam, spekernya diganti misalnya gitu kan. Atau tempat wudhunya dibangun jadi bagus misalnya. Tapi di tiap musola itu kan punya jamaah. Kalau ada pesantren berarti ke pesantrennya. Ini kalau masyarakat berarti di lingkungan masyarakat, bentuknya program. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Tapi tadi uang berarti kan masalahnya. Itu harus punya uang. Jadi kalau yang belum terkenal, uang berperan. Kalau yang sudah terkenal, sudah punya popularitas, mungkin lebih irit. Tapi uang juga masih ada. Lebih irit. Uang keluar udah pasti, nggak mungkin nggak keluar uang tadi kan saya bilang. Iya. Ngopi, rokok, transport. Ini 3 hal ini nggak bisa dipisahin tuh. 24 jam lagi ya. Nah, gitu. Jadi keluar uang pasti, tapi mungkin lebih irit. Ya. Oke, Kang. Terima kasih banyak informasinya. Begitu sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center. Ini hanya sebatas bincang-bincang santai begitu ya di sore hari. Artinya sahabat-sahabat bisa mengambil dari sisi pembelajarannya saja ya, jangan banyak berargumentasi yang memang bukan memang di ranahnya praktisi kita hanya belajar gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mau berkomen ya, itu silakan berkomen dengan baik, dengan santun begitu ya. Kita akhiri, kita sudah di penghujung durasi pembelajaran hari ini.
Semoga dengan adanya channel Policy Center ini uh, membuka wawasan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum milenial, bagi kehidupannya, supaya arif bijaksana menyikapi persoalan-persoalan kehidupan yang pada saat ini ada. Channel Study Policy Center ini hanya untuk membuka cakrawala kita, meniti harapan kita bersama, dan mencapai tujuan-tujuan yang memang menjadi hajat kita semua. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun.